Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 30 September 2023 merupakan peringatan wajib Santo Hieronymus, Imam Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan dan Bapa kami, sebagaimana yang diminta oleh Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami mendengarkan dan berusaha menjalankan seluruh ajarannya, maka bimbinglah kami pada hari ini, sama seperti hari-hari kemarin, agar ajaran Yesus benar-benar tinggal di dalam hati kami dan memandu kami dalam kehidupan rohani kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria, bab 2, ayat 1-5, dilanjutkan dengan ayat 10-11a. Aku, Zakaria, melayangkan mataku dan melihat. Tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Maka ia menjawab, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya." Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu, seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan diberi perintah, "Larilah, katakanlah kepada orang muda di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Dan pada waktu itu, banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku. Dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga
Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9 ayat 43b sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Tambahkanlah iman kami agar tekun mendengarkan sabda-Mu dan menjalankannya. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah kali kedua Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sebelum Yesus dimuliakan di atas gunung dan disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, Yesus telah menyampaikan perihal penderitaan itu. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas bab 9 ayat 22. Setelah turun dari gunung, kembali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini.
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tetapi sama seperti penyampaian sebelumnya, para murid nampaknya tidak mengerti perkataan Yesus itu. Padahal informasi yang disampaikan oleh Yesus itu merupakan informasi yang sangat penting. Informasi yang lebih bersifat nubuatan karena belum terjadi tetapi akan terjadi. Nampaknya para murid turut larut dalam euforia orang-orang banyak pada waktu itu, mengagumi dan terheran-heran dengan berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan mereka terobsesi oleh keinginan untuk menjadikan Yesus sebagai raja, menggantikan raja yang ada. Oleh karena itulah, Yesus memandang perlu untuk menyampaikan informasi penting itu sampai 3 kali. Pemberitahuan yang ketiga disampaikan secara khusus kepada ke-12 muridnya. Begini yang disampaikan oleh Yesus. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Pada hari ketiga, ia akan bangkit. Lukas bab 18 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Sampai pemberitahuan yang ketiga itu pun para murid masih tidak mengerti perkataan Yesus itu. Para murid itu bukannya tidak mampu memahami, melainkan tidak mau. Percuma saja mampu kalau tidak mau. Masih mendingan mau sekalipun tidak mampu karena akan dimampukan. Pada waktu itu Yesus sedang pada posisi puncak, sedang beken-bekennya. Para murid itu larut dalam kebanggaan dan sukacita menyaksikan kebesaran Allah dalam mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mereka dininabubukkan oleh decak kagum orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan Yesus. Ada begitu banyak orang yang terus mengikuti kemanapun Yesus pergi. Jika situasinya seperti ini, mana ada orang yang berani mencelakai Yesus? Pernyataan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, apalagi sampai disiksa dan dibunuh, bagi para murid merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Nalar sebagai manusia tentulah menghalangi mereka untuk mengerti. Manalah mungkin orang dapat membunuh Yesus? Badai, roh jahat, dan penyakit saja tunduk kepadanya. Ini tentu benar, Yesus adalah Tuhan yang sudah ada sebelum segala abad dan akan tetap ada selama-lamanya. Nubuat para nabi juga benar. Yesus yang mesti menanggung sengsaranya untuk menebus manusia, menjadikan manusia bersekutu kembali di kerajaan surga. Pernyataan Yesus yang bersifat paradoksal itu memang tidak mudah untuk diterima, pernyataan yang bertentangan dengan pendapat publik pada waktu itu. Yesus tentu saja tahu kalau pernyataannya itu sulit diterima oleh para nabi. Oleh sebab itulah Yesus mengulanginya sampai 3 kali dan menggarisbawahinya dengan berkata, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini." Kita mempunyai kecenderungan untuk mendengar apa yang ingin kita dengarkan. Kita cenderung menolak sesuatu yang tidak ingin kita dengarkan, bahkan cenderung mengabaikannya. Lalu kita pun memilih untuk menjadi kurang mempercayainya. Belakangan ini kita menerima begitu banyak informasi sehingga menyulitkan kita untuk menerima sebagai kebenaran atau sebagai suatu kebohongan. Jika kita berpatokan pada cara tadi, hanya mendengar yang memang kita ingin dengar, bisa runyam urusannya. Sangat mungkin kita akan hanyut dalam arus penyesatan. Oleh karenanya, marilah kita selalu berpatokan pada sumbernya, dari mana informasi itu berasal. Jika sumbernya tidak jelas, maka patut diwaspadai sebelum memutuskan untuk mempercayainya. Injil adalah sumber yang sangat saya percayai 100%. Makanya apapun yang ditulis di situ, patut kita dengarkan dan kita camkan. Tidak boleh ada keraguan-raguan sekalipun terhadap sesuatu yang bersifat paradoks menurut nalar duniawi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, besok kita akan memasuki bulan Rosario tiap bulan Oktober. Marilah kita perbanyak waktu kita untuk mendengarkan dan mencamkan Injil, untuk menihilkan keraguan-keraguan kita akan perintah ajaran Yesus. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup renungan kita pada hari ini. Ya Bapa kami yang ada di surga, Engkau banyak melakukan hal-hal yang bagi kami mustahil terjadi. Namun demikian, kami ingin mempercayai yang mustahil itu sebagai hal yang mungkin. Kami menyadari jika itu semua bisa terjadi kalau kami memiliki iman kepadamu. Oleh karenanya, bantulah kami untuk menumbuhkan iman kami, agar kami sanggup mempercayai dan menerima hal-hal ajaib darimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.